Satu lagi, tarik nafas, hembuskan lewat mulut. Coba hitung. 1, 2, 3. Satu lagi sayang. Lidahnya dikeluarkan. Sebelah sini ya, sebelah sini sayang. Oke, sudah selesai. Hitung lagi ya. Hasil melalui WhatsApp ya Pak ya. Oke, terima kasih. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan juga baik-baik saja ya. Amin. Teman-teman, akhirnya hasil dari PCR-nya itu udah keluar di pagi hari tadi, sekitar jam 7:30. Jadi aku fix positif terkena COVID. Jujur sedih pakai banget. Dan juga shock pastinya, karena ya aku nggak pernah kemana-mana gitu ya, keluar rumah aja enggak, aku bisa gitu ya positif COVID. Dan akhirnya pagi ini supaya bisa fix ketahuan cepet gitu kan, anak dan suami aku juga melakukan PCR. Nah ini aku pergi ke Bu Mame di daerah Jagakarsa teman-teman, karena Bu Mame itu bisa menyediakan PCR nasal untuk anak-anak. Jadi kalau dicolok hidungnya itu nggak nyampe masuk dalam banget, cukup di bagian kayak permukaannya gitu doang dan nggak akan sakit. Nah soalnya aku kasihan kan sama anak aku kalau sampai ditusuk gitu. Ya walaupun kemarin aku juga ngerasanya geli sih ya, nggak sakit. Cuma tetap aja takutnya dia shock kan, hidungnya dimasukin alat gitu. Nah, jadi akhirnya kita nyari-nyari informasi, terus kita ketemu Bu Mame yang dia itu bisa drive thru. Kita ketemu di daerah Jagakarsa dan ini mereka lagi di PCR. Biar dia sambil main deh. Saja deh. Nah duduk nih. Tante mau lihat ini. Mau lihat saya karena aku takut itu sakit. Oh enggak. Udah bisa ngitung belum? Bisa. Ya Kita Naya. hitung yuk. Bisa. Yuk kita hitung yuk. Oke, kita mulai dari hidung dulu ya. Gadang sayang. Oke, tarik nafas, Kita hitung dulu ya. hembuskan lewat mulut. Oke, Coba, satu lagi, gadang tarik sayang. nafas, hembuskan lewat mulut. Coba hitung. 1, 2. Satu lagi sayang. Lidahnya dikeluarkan. Sebelah sini ya, sebelah sini sayang. Oke, sudah Kita selesai. hitung lagi ya. Hasil melalui WhatsApp ya Pak ya. Oke, terima kasih. Pintar bisa ngitung. Sakit nggak? Sakit? Emang sakit? Begitu aja. Nggak pas orang gak hidupnya dong. Udah pintar ya. Dadah sayang. Sudah ya Bu ya? Oh ya, terima kasih. Tos dulu, tos. Chocolate so much. Oke. Ya. It's tickles mah. Yes, itu chocolate yang ini. You are so brave. I'm so proud of you, nah. Yes, So great. Huh? yes. Before I think you will be scared, you know. But It's not chocolate. It's not chocolate. You silly, Pa. you say your sit down. Sit down. Okay, because you brave, I give you to use my phone. Oke, dan ini kita udah selesai PCR-nya. Kita udah OTW mau pulang teman-teman. Dan ini lokasinya di Jagakarsa, di dalam perumahan gitu ya. Jadi enak banget, nggak pakai ngantri dan juga sepi. Kita datang udah sekitar jam 9:30-an gitu. Jadi tempatnya itu di situ, di Casa Sima Jagakarsa. Nah tuh ya teman-teman, mereka ada 24 jam di sana tuh si Bu Mamenya. Terus kemudian karena aku dari kemarin udah pesen stok bahan makanan dari Segari dan kepengen banget makan hamburger, jadi ini aku bikin sendiri. Karena kan sayang banget ya teman-teman, aku udah belanja dan aku selama di dapur itu aku pakai masker, aku nggak nyentuh area muka aku sama sekali.
Lalu siangnya itu aku dapat kiriman makanan dari ibu pendeta aku sama dari ketua komsel aku di gereja ya, yang ngirimin buah-buahan. Hai teman-teman. Jadi sekarang aku udah ada di kamar anak aku. Aku udah isolasi mandiri nih sekarang teman-teman. Jadi saat ini udah hari pertama aku terkonfirmasi pasien positif dari COVID-19. Jadi kemarin tuh aku udah happy banget karena ternyata data di Peduli Lindungi untuk aku itu tuh sebenarnya udah berubah gitu ya. Dari tadinya belum pernah vaksin, terus jadinya udah vaksin. Tapi terus tadi pagi jadinya sedih lagi. Karena yang tadinya dapat kabar gembira kalau aku udah vaksin pertama dan tinggal nunggu nanti tanggal 7 Maret aku vaksin kedua. Ternyata kayaknya harus mundur karena tadi pagi hasil PCR-nya itu keluar via WhatsApp dan langsung kayak langsung terintegrate gitu sama Peduli Lindungi kalau aku udah jadi pasien yang positif COVID-19. Jadi di sini aku tuh mau cerita ya teman-teman sedikit. Pertama-tama gejala yang aku alamin itu adalah sakit kepala. Jadi kepalaku tuh sakit banget, kayak ditusuk-tusuk. Dan itu tuh di sini. Full di atas sama samping kiri dan kanan. Itu sakit banget. Sampai bikin aku tengah malam tuh jadi bangun gitu ya, karena bener-bener gak kuat tahan sakitnya. Ini mohon maaf ya kalau kameranya goyang-goyang, ini aku tahan pakai tangan nih teman-teman, soalnya aku nggak bisa leluasa keluar masuk gitu ya, karena kan ada anak aku sama suami dan aku nggak bisa pakai tripod, jadi mohon maaf kalau kameranya nggak stabil ya. Balik lagi ke ceritanya. Jadi gejala awalnya itu adalah sakit kepala. Terus besoknya itu aku mulai membaik dan akhirnya aku bisa tidur setelah dipijitin sama suami aku dan setelah akhirnya aku minum paracetamol. Jadi kemarin itu dikasih Sanmol sama suami, aku minum, setelah itu aku bisa mulai tidur. Jadi aku tuh awalnya bangun jam 2:30 pagi, aku tidur 11:30 malam. Terus habis itu aku bangun jam 2:30 pagi, aku nggak bisa tidur lagi sampai pagi. Akhirnya setelah dikasih Sanmol itu aku bisa tidur lagi sampai jam 9. Tapi itu nggak yang nyenyak banget sih, masih kebangun gitu, kebangun dikit-dikit kebangun. Dan setelah bangun sekitar jam 9-an itu udah yang kepalanya udah aman, aku udah nggak sakit kepala. Terus setelahnya gejala berikutnya itu adalah aku mulai kedinginan. Jadi malam besoknya ketika aku memutuskan untuk mandi malam, karena aku banyak aktivitas ya, jadi aku ada beberapa video yang lagi aku rekam. Kemudian setelah selesai itu beres-beres cuci piring, malamnya aku cuci piring. Lalu kemudian setelahnya itu aku mandinya juga bukan yang mandi full mandi gitu, kayak cuma mandi bebek. Tapi habis itu aku kedinginan, tapi suhu aku normal, aku nggak demam. Jadi aku kedinginan sekitar sejaman gitu, terus aku tidur. Abis aku tidur itu udah malam. Nah, aku nggak bisa tidur lagi, aku bangun jam 2. Terus aku balik lagi, mulai nggak enak badannya. Udah karena tetap minum Sanmol, jadinya masih agak terbantu. Besoknya itu reaksinya adalah aku udah mulai sedikit pilek sama udah mulai mau sakit tenggorokan. Nah, jadi akhirnya aku minum obat dari dokter, dikasih obat untuk sakit tenggorokan, obat batuk, obat demam, sama obat flu. Ada yang bentuknya sirup sama bentuknya tablet buat diminum. Setelah itu
aku udah ngerasa baik-baik banget ya. Terus dimana akhirnya aku PCR yang kemarin aku videoin tuh kemarin. Nah tadi malam itu aku kebangun jam 1 pagi. Itu aku tidur sekitar jam 10-an karena aku udah nggak kuat banget. Jadi badannya udah mulai gak enak dan aku balik lagi kedinginan lagi. Tapi suhunya normal, aku nggak demam gitu. Jadi habis aku mandi, padahal pakai air panas mandinya sore, terus aku kedinginan. Nah akhirnya habis itu aku tidur cepet, kebangun jam 1. Kebangun jam 1 malam, tenggorokan aku sakit banget. Padahal aku udah habis minum obat batuk, aku minum air lemon, terus juga aku makannya yang berkuah-kuah tuh teman-teman. Ternyata nggak membantu, sakit banget. Jam 1 itu aku bangun, kemudian aku minum pun ternyata nggak menolong, sakit banget. Rasanya tuh kayak apa ya, sakit banget deh. Sampai aku ngerasa kayaknya jangan ada yang kayak robek kali ya tenggorokannya, sampai sakit sekali. Padahal aku makan gorengan enggak, minum air es enggak, aku minum air anget, tetap aja dia sakit banget. Sampai kemudian aku karena masih ada efek ngantuknya ya dari obat flu yang aku minum sama obat batuk itu, akhirnya aku tidur lagi. Aku bangun jam 3, aku minum lagi sedikit, baru habis itu aku terusin tidur lagi. Jadi pokoknya aku niatnya pokoknya harus banyak tidur deh gitu. Tapi jujur ya, pada saat itu aku kondisinya masih ngerasa bahwa aku kayaknya nggak COVID kok sampai di kemarin aku PCR itu. Karena ya aku nggak pernah keluar rumah. Kalau ada paket yang nganterin juga aku cuma teriak ke abangnya, "Bang, maaf saya lagi nggak pakai masker dari dalam, tolong taruh aja di teras. Nanti setelah dia pergi aku semprotin pakai hand sanitizer, baru aku buka." Dan itu pun juga pakai protokol, tapi memang aku nggak pakai masker ya. Jadi aku cuma buka aja paketnya setelah di hand sanitizer, habis itu aku cuci tangan. Terus aku nggak pernah ke warung, aku belanja semuanya online, teman-teman tahu kan. Sampai sayuran, ikan, ayam, semuanya aku beli online. Dan juga aku nggak pernah keluar rumah teman-teman, aku nggak pernah pergi untuk ketemu sama teman, aku nggak pernah pergi keluar untuk ketemu sama saudara, atau aku nggak pernah pergi keluar even ke mall, karena kan aku juga belum pernah divaksin kemarin-kemarin dan baru vaksin sekali. Terus aku juga pikir ya kalau varian Omicron ini penyebarannya cepet banget, lebih baik aku stay at home aja, di rumah aja buat keamanan bersama. Terlebih lagi anak aku kan belum bisa divaksin karena belum 6 tahun kan. Jadi aku milih buat di rumah aja. Jadi sama sekali nggak pernah kepikiran kalau aku itu pasti bisa positif. Pagi ini aku dibangunin sama suami aku, itu sekitar jam 7-an. Jadi hasil PCR-nya di WhatsApp, terus dikasih tahu kalau hasilnya adalah aku positif. Jujur aku kaget dan apa ya, shock banget. Karena dengan semua hal yang aku lakukan, prokes yang sudah segitu ketatnya aku lakukan gitu ya, kok bisa-bisanya ya aku masih bisa kena COVID gitu. Tapi ya udah akhirnya selesai deh ya. Jujur pada saat aku denger itu aku langsung nangis, karena kayak nggak yang terima gitu ya. Kok bisa sih kena, padahal dengan semua prokes yang udah aku jalankan, aku kalaupun keluar ya, sempat kemarin aku awal-awal Januari itu aku keluar ke rumah sakit, dan itu pun aku benar-benar prokes ketat. Itu aku pakai masker double, pakai face shield, aku bawa hand sanitizer, aku pakai jaket, aku pakai sepatu, pakai baju tangan panjang, celana panjang. Dan sampai dilihatin orang satu rumah sakit gitu ya, karena mungkin nganggapnya aku segitu lebaynya.
Dan udah dengan segitu lebaynya pun aku masih kena. Jujur, this is really shocking me. Aku benar-benar yang shock banget. Kok bisa ya? Sementara ada banyak banget orang yang nggak ngejaga prokes. Mereka cuek bebek aja. Nggak usah jauh-jauh deh ya. Banyak gitu ya para tetangga depan sini juga lewat di depan rumah. Nggak ada tuh yang pakai masker. Tapi mereka masih sehat-sehat aja. Tapi ya udahlah ya, mau bagaimana lagi kan, udah terlanjur. Aku juga nggak ngerti kenapa bisa sampai kena kan. Terus akhirnya tadi pagi seperti yang teman-teman lihat di awal, kita memutuskan untuk melakukan PCR untuk suami dan anak aku. Nah karena aku punya riwayat kekentalan darah dan dari kemarin sebenarnya itu kita nggak yang pisah kamar gitu. Karena ya itu tadi aku masih punya pengharapan positif kalau aku itu pasti negatif gitu ya. Dan akhirnya ya udah bawain anak aku untuk PCR sama suami. Nah kita nyarinya tuh yang Bumame karena dia bisa yang nasal untuk anak-anak gitu teman-teman. Jadi anaknya tuh yang nggak dicolok sampai dalam gitu, tapi cukup kayak yang di permukaan hidung gitu aja 2. Akhirnya tadi anak aku di nasal, puji Tuhan sih dia nggak takut, nggak sakit juga, dia bilang malah geli. Dan 30 menit setelah itu hasilnya di WhatsApp kalau untuk anak ya yang nasal. Nah kalau untuk suami aku nggak, hasilnya baru besok. Jadi untuk saat ini pun kita juga masih mencari nih gitu ya, masih menunggu hasil dari suami aku. Kalau memang suami aku positif, bisa jadi aku kena dari dia gitu ya. Jadi bisa jadi karena memang suami aku OTG karena dia sama sekali nggak ada gejala. Nah jadi teman-teman flashback sedikit ya. Di tanggal 12 Februari itu ada sepupunya suami datang mau nganterin undangan nikah ke kami. Nah pada saat itu orangnya itu nggak konfirmasi sama sekali ke kita. Kebetulan memang udah bertahun-tahun banget nggak ketemu. Terus dia minta alamat rumah kami itu dari sepupu yang lain. Terus kemudian ya dia ketemu sama suami aku nggak di sini. Ketemuan lah mereka di Alfamidi yang dekat rumah. Setelah itu kemudian teman-teman pas ketemuan itu dia baru ngasih tahu dong, oh iya ini kita mau nikah tapi ternyata calon istri aku malah positif dan calon istrinya itu ada di mobil. Pada saat itu suami aku kaget, nggak ketemuan sama calon istrinya itu sih, ketemuannya sama sepupunya doang dan ketemunya nggak nyampe 5 menit, jaga jarak juga. Suami aku pakai masker medis. Cuma memang salahnya nih ketika dia pulang dengar kayak gitu dia tuh nggak langsung ganti baju. Nah aku nggak tahu ya apakah memang ternyata suami aku terkontaminasi dari situ. Terus kemudian dia OTG, baru kemudian kena ke aku karena memang imun aku yang lagi lemah. Karena bisa jadi itu kan tanggal 12 Februari ketemuannya. Nah aku divaksin tanggal 14 Februari. Nah setahu aku biasanya kalau orang yang habis divaksin itu pasti imunnya kan ngedrop ya. Nah imun aku tuh kan juga langsung ngedrop kayaknya. Jadi bisa jadi suami aku OTG, terus akunya kena dari situ. Kalau untuk flashback ngeliat ke semua rekam jejak kami selama 2 minggu ini, kayaknya itu doang alasan yang paling masuk akal. Tuh jadi buat teman-teman yang saat ini lagi positif COVID, please lah teman-teman jangan jalan-jalan gitu ya. Kasian lah gitu orang-orang yang memang punya komorbid sama kayak aku gitu ya, dan emang masih belum bisa berkesempatan buat vaksin gitu. Aku bersyukur bisa udah vaksin sekali gitu, tapi ini pun akhirnya karena aku kena akhirnya aku positif, kayaknya ini harus dimundurin lagi nih jadwal aku vaksin keduanya. Karena kalau nggak salah sih mesti nunggu 1 bulan dulu setelah sembuh baru bisa divaksin. Bersyukur banget juga aku kayaknya kenanya variannya Omicron ya, karena dia gejalanya itu mengarah kepada Omicron.
Jadi menyerang yang paling parahnya itu adalah di tenggorokan. Itu sakit banget, sakit parah. Dan aku nggak tahu sih ya kalau sampai kena ke Delta yang memang akan lebih parah reaksinya itu. Aku nggak bisa ngebayangin. Dari kejadian ini aja ya aku udah bersyukur banget udah divaksin sekali dan dapet variannya itu positifnya di varian Omicron, bukan yang Delta. Untuk teman-teman semuanya, lebih baik memang berjaga-jaga ya teman-teman, karena gak enak banget, sakit banget, kepalanya tuh sakit banget loh. Ini aku baru PCR hari pertama, gejalanya itu udah dari awal-awal. Tolong bantu doa aja ya, semoga kondisinya gak akan memburuk lagi. Kondisi aku saat ini sih, aku gak demam, cuma aku agak flu ya. Pileknya enggak, cuma tenggorokan aku sakit dan suaraku agak bindeng ya di sini ya teman-teman. Terus sebisa mungkin dijaga banget teman-teman. Kalau habis keluar rumah lebih baik langsung ganti bajunya, langsung dicuci, karena kita nggak tahu virusnya akan menempel di mana. Bisa jadi nempel di baju, di rambut, dan baiknya memang langsung mandi. Kemarin itu aku juga salah ya, harusnya ketika aku tahu suami aku ketemu sama orang yang positif, harusnya pada saat itu aku suruh dia mandi. Tapi kemarin itu emang suami aku masih mikirnya, enggak, dia berjarak, terus dia juga nggak ngobrol lama, terus kemudian dia pakai masker. Tapi kan kita nggak tahu kan, pada saat imun kita lagi lemah atau gimana, kita lagi ngedrop, terus kemudian kita bisa kena. Aku bersyukur banget hari ini hasil PCR anak aku itu negatif. Jadi ya dari kejadian ini banyak banget belajar dan juga banyak banget bersyukur bahwa ya perlindungan Tuhan itu baik banget gitu ya, masih tetap luar biasa banget buat kami semua. Karena sampai saat ini walaupun aku sama anak aku tidur satu kamar sebelumnya, tapi anak aku negatif. Jadi benar-benar cuma tinggal nunggu hasil PCR dari suami aku. Jadi teman-teman, sebisa mungkin tetap jalani prokesnya, jangan keluar rumah dulu, karena Omicron ini segitu parahnya ya. Memang mau udah pakai masker medis juga tetap aja kalau udah waktunya kena, ya kena aja. Jujur ya, sebelumnya tuh aku juga ngomong sama suami, karena memang begitu banyak orang yang kena, kenalan kami juga udah banyak banget yang kena ya, udah banyak banget lah yang posting di medsos gitu teman-teman kami. Aku juga bilang sama suami, ini tuh kayaknya ya lambat laun, cepet atau lambat gitu, pasti kita juga akan kena deh. Hanya sekedar kayak nunggu doang, kapan ya giliran gue tiba. Dan ternyata emang itu terjadi. Gak nyampe lama aku ngomong kayak gitu, aku ternyata langsung positif. Ya banyak hal yang aku tarik dari kejadian ini, bahwa memang ya kita coba jaga prokes gitu ya. Tapi kalau memang ternyata harus kena, ya udah jalanin aja. Walaupun kondisinya seperti ini, yakin dan percaya aja gitu, Tuhan pasti nggak akan pernah tinggalin kita sendirian kok. Pasti Tuhan akan kasih perlindungan dan juga pasti akan kasih kesembuhan ya pastinya. Karena kalau saat ini kita cuma sendirian, kayak sekarang aku lagi sendirian, cuma bisa berharap sama Tuhan doang, karena nggak bisa ngarepin siapa-siapa. Tetap jaga prokes teman-teman, tetap berhati-hati. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Maaf kalau aku bikin vlognya cuma diisi sama updatean terkini kayak gini dulu sementara, karena aku belum bisa bikin video yang panjang-panjang banget. Ada sih beberapa yang mau aku edit. Semoga sih kondisi aku tidak memburuk dan aku bisa edit videonya segera dan bisa segera diupload. Kayak yang aku janjiin tuh ada yang jemuran yang aku dapetin hadiah giveaway dari video itu. Semoga bisa segera aku upload. Take care ya teman-teman ya. Salam sehat selalu teman-teman. Kiranya teman-teman semuanya sehat-sehat selalu dan jangan sampai kena COVID. Mau varian apapun itu, Delta atau Omicron, aku harap dan berdoa semoga jangan sampai ada yang kena. Dan terima kasih banyak ya teman-teman udah menonton vlog ini hingga akhir. Sampai ketemu lagi di videoku berikutnya.
Bye bye.